Selamat siang Mem dan teman-teman. Saya Suci Raflisya Samosir dari kelas 10 1 akan menjelaskan tentang masalah ekonomi. Di masalah ekonomi ini ada terbagi 3 materi. Yang pertama itu pengertian masalah ekonomi. Yang kedua, contoh masalah ekonomi. Yang ketiga, teori ekonomi. Saya akan menjelaskan ketiga teori tersebut. Yang pertama tentang pengertian masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kedua adalah contoh masalah ekonomi. Seperti yang dijelaskan di awal, uang jajan bulanan yang selalu kurang juga termaksud contoh masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya itu adalah terbatasnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Materi yang ketiga, teori ekonomi. Di teori ekonomi ini ada terbagi 2 teori juga. Yang pertama teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi. Sebelum teori ekonomi, teori-teorinya lagi. Sampai sini sudah paham kan apa itu masalah ekonomi? Biar makin paham, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman dan Mem untuk mengenal lebih dalam tentang klasifikasi masalah ekonomi beserta teorinya sebagai berikut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan teori ekonomi klasik. Di teori ekonomi klasik ini terbagi 3 teori lagi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi klasik. Dalam teori ekonomi ini, masalah pokok klasik dibedakan menjadi 3, yaitu yang saya bilang tadi: produksi, distribusi, konsumsi. Berikut penjelasannya. Yang pertama tadi itu produksi. Produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk berupa barang maupun jasa. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan produk, barang, atau jasa dari produsen ke konsumen agar produk tersebut tersebar luas. Yang ketiga, konsumsi. Sementara konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ada masalah yang terkadang timbul saat proses konsumsi ini. Oke, kita akan membahas tentang teori ekonomi yang kedua, teori ekonomi modern. Di dalam teori ekonomi ini, sebelum saya menjelaskan pengertian dari teori ekonomi modern, di dalam teori ekonomi modern ini ada terbagi 3 teori lagi. Yang pertama what, yang kedua who, yang ketiga who. Sebelumnya saya punya pertanyaan. Apakah kalian semua tahu apa arti atau makna dari what, who, whom? Jika teman-teman atau Mem tidak tahu arti atau makna dari kata yang di atas, mari kita simak artikel berikut.
tiga teori ekonomi modern tadi, saya akan menjelaskan pengertian teori ekonomi modern. Teori ini menyebutkan masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro terdapat teori yang mempelajari perilaku konsumen secara lebih detail hingga faktor mendorong penentuan harga pasar. Oke, saya akan menjelaskan tiga teori ekonomi modern tadi, tapi saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, what. Unsur what berkaitan dengan produk apa yang diproduksi. Jadi unsur ini membahas tentang bagaimana produsen bisa menentukan produk barang atau jasa yang akan diproduksi. Setelah menentukan yang produk yang diproduksi, produsen juga diminta menentukan berapa jumlah produk yang akan diproduksi. Yang kedua, who. Setelah produk ditentukan jenis dan jumlahnya, masalah yang harus dihadapi produsen adalah bagaimana cara terbaik untuk memproduksi barang atau jasa dengan sumber daya yang ada. Produsen harus mampu menentukan teknik produksi yang paling efisien. Yang ketiga, yang terakhir, who. Untuk unsur terakhir yang harus dipikirkan oleh produsen adalah siapa membutuhkan produk mereka dan siapa saja yang akan menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari jasa dan barang yang diproduksi bukan cuma untuk konsumen saja. Ada pihak-pihak lain juga yang akan menikmati keuntungan yang ada.